saya beberapa ini sudah yang ketiga kalau nggak salah saya memberikan safety moment mengenai storage tank fire ini, karena ini storage tank fire ini kejadiannya berlangsung terus begitu, dan penyebabnya juga failure mode-nya bermacam-macam ya, dan sangat fatal karena bagian terakhir dari processing plant hydrocarbon itu adalah di storage gitu ya, sebelum dimasuk ke distribution. Jadi ini sangat vital sekali, dan makanya requirement yang baru, baik itu NFPA ataupun yang lainnya, itu selalu memberikan porsi yang besar untuk storage tank ini dari segi safety-nya, terutama untuk distancing, kemudian measurement system dan sebagainya. Ini mungkin Bapak Ibu semuanya pernah mendengar bahwa tanggal 3 Juni kemarin itu ada kecelakaan yang cukup besar terjadi di Iran begitu ya, di salah satu refinery-nya. Jadi akibat dari ada satu pipa yang bocor begitu ya, mereka katakan itu di liquefied gasnya line itu bocor, menyebabkan, dan liquefied gas itu bocor berdekatan dengan storage tank dan mengakibatkan storage tank ini terbakar begitu ya. Dan di laporan dari pemerintah setempat itu mengatakan bahwa ada dua tank yang terkena, tapi dari news, dari dari media menyampaikan bahwa itu ada sampai 18 storage tank. Jadi besar sekali. Jadi kalau bisa dilihat, jadi kalau dilihat dari sini ya, jadi storage tank terbakar, kemudian tumpah membakar kepada tangki di sebelahnya, dan ini dia running fire ini yang berbahaya. Karena running fire ini dia masuk ke drainage system. Ya, drainage ini, kalau drainage systemnya, bayangkan aja kalau terjadi misalkan di musim hujan atau dalam kondisi penuh drainnya, jadi bisa overload dan bisa menyambar ke tangki-tangki yang lain. Ini running fire. Nah, ini baru bisa dipadamkan 20 jam setelah kebakaran, ya. Jadi disebutkan ada 11 orang yang terluka. Ini kebenaran, ini plant refinery tersebut kapasitasnya cukup besar, 250.000 barel per day, dan pertama kali dioperasikan memang sudah lama sekali, tahun 1968 ya, dan ya cukup besar, 250.000 barel per hari. Nah, sebenarnya ada video yang bisa saya inikan, tapi kelihatannya koneksinya di sini tidak terlalu bagus, tapi kita akan coba nanti. Jadi learning dari insiden ini bahwa penyebabnya itu disebabkan bukan dari storage tanknya sendiri, tapi dari ada LPG line yang bocor, kemudian men-trigger dari explosion, kemudian menyebabkan tangki ini terbakar. Dan dana ini yang cukup mengenaskan juga, karena refinery ini berjarak hanya beberapa ratus meter dari community. Nah, ini yang sebenarnya yang sangat berbahaya, karena kalau ada blast over pressure misalkan, itu bisa jarak sampai 1 atau 2 kilometer, apalagi dari storage tank itu bisa menyebabkan kondisi yang parah, karena dari blast over pressure mulai dari lebih dari 200 kilopascal pun misalkan ya, atau 2 PSI, 3 PSI itu sudah cukup untuk menghancurkan dinding. Dan ini yang sangat disayangkan. Jadi mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat kita di Indonesia. Saya coba, mudah-mudahan ini bisa sedikit aja, hanya beberapa menit videonya. Ini bisa dilihat dari ini, kelihatannya mudah-mudahan bisa, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Jadi mungkin nanti saya bisa share ini ke Pak Edi dan bisa dilihat sendiri dari Bapak Ibu semuanya betapa mengerikan sekali api yang terjadi, karena sampai mobil dari firefighter-nya pun terkena akibat dari panas dari pool fire-nya. Kelihatannya nggak bisa Pak Edi ini. Ya itu saja, ini safety moment dari saya hari ini, Pak Edi, Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Pak Edi. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Hendriansyah atas penyampaian momennya. Segera kita lanjutkan dengan acara utama kita. Waktu kita serahkan kepada Pak Ayudya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Ini langsung saya share screen aja ya. Ya, ya. Baik Pak. Baik, apa sudah terlihat Pak? Sudah. Baik, terima kasih. Nah, selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kepada Pak Edi Laksono dan Badan Kejuruan Teknik Fisika, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan sharing-sharing apa yang sudah saya kerjakan, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan, insight, dan juga kedepannya kerjasama. Dan saya sendiri juga memperkenalkan diri, saya Ayodhya Pradipta Tenggara. Saat ini saya bekerja sebagai staf pengajar, sebagai dosen di program studi teknik fisika, Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada. Dan ini kali pertama kali saya sharing di BKTF. Dan saya akan memaparkan pengalaman saya dan satu tema besar, yaitu mengenai penerapan elektrohydrodynamic jet printing atau yang menjadi alternative fabrication teknik untuk diaplikasikan pada teknologi display. Secara umum saya akan sampaikan ini berdasarkan pengalaman dan juga hasil publikasi kami ketika menjalani riset di bidang akademik, terutama di Korea Selatan dan di salah satu perusahaan berbasis R&D di Korea Selatan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, tadi saya sekarang dosen teknik fisika UGM, sebelumnya pun saya alumni sana. Saya lulus tahun 2009 dan di teknik fisika UGM dulu saya belajar dan juga mengambil peminatan di energi terbarukan dan instrumentasi kontrol. Kemudian pada tahun yang sama di tahun 2008 saya mengikuti KKN di Gunung Kidul. Di sana itu menerapkan solar cell yang akan dipakai yang sudah dipakai untuk mengalirkan air ke tempat yang membutuhkan akibat kendala geografis. Itu disponsori oleh Kamase dan juga Energi. Dan selanjutnya saya melanjutkan pendidikan di Italia dan juga di Prancis atas beasiswa Erasmus Mundus Scholarship Program dari Eropa. Karena saya mengambil program Mathematical Modeling Engineering. Jadi ini adalah irisan antara permodelan matematis, applied mathematics, kemudian fisika dan keteknikan. Memang proporsinya lebih banyak matematika, dan tujuannya adalah kita bisa melakukan permodelan, melakukan simulasi untuk dapat memahami fenomena fisik maupun fenomena engineering yang lebih baik, dan teknik-teknik yang cukup advance itu kami pelajari di sana. Dan yang terakhir saya menempuh pendidikan di program S3 di Songkyunkwan University di Korea Selatan di program Mechanical Engineering. Jadi ini yang ketiga, memang sebelum pertama saya teknik fisika, kemudian S2-nya matematika terapan, dan yang terakhir adalah dalam bidang teknik mesin. Dan di sana kami melakukan penelitian antar disiplin, baik itu engineering dan sains, terutama fisika. Kami melakukan kolaborasi dengan AJ University di Departemen Fisika dan juga kolaborasi internasional. Tidak hanya di negara yang sama, tapi juga di negara yang berbeda. Dan mainly saya bernaung di bawah Profesor To Young Pyeon yang menjadi supervisor sekaligus juga CEO dari perusahaan yang selanjutnya saya bekerja di NCEP. Dan di sini anggotanya beragam dari berbagai negara, ada dari Korea, ada dari Indonesia, dari Cina, dan di sini ada 3 orang Indonesia, dan masing-masing sudah
bekerja seperti saya di UGM, kemudian ini ada Dr. Hadi Tuguh Yudhistira sekarang di Teknik Mesin Institut Teknologi Sumatera, dan Dr. Martin Darmawan di Teknik Mesin Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Dan setelah menyelesaikan program S3, saya melanjutkan profesi sebagai engineer atau disebut dengan Sony Myung-won, Senior Research Engineer di perusahaan NJET, itu perusahaan berbasis R&D yang kegiatan utamanya adalah melakukan pengembangan teknologi berbasis additive manufacturing atau printing technology, dan spesifikasinya adalah IEHD atau Induced Electrohydrodynamic Jet Printing, yang pada pertemuan kali ini akan saya jabarkan lebih lanjut seputar beberapa aplikasi yang kami lakukan, dan terutama kerjasama itu dilakukan atau customer-nya adalah perusahaan-perusahaan multinational enterprise, baik itu di Korea maupun di luar Korea, seperti di Tiongkok, kemudian di Taiwan, bahkan di negara Eropa dan di Amerika. Kegiatan utamanya itu adalah sebagai additive manufacturing atau alternative fabrication method untuk teknologi display maupun semiconductor. Dan di sini di NJET sendiri itu juga sifatnya multinasional, artinya anggota-anggotanya tidak hanya orang Korea, bahkan CTO-nya sendiri itu berasal dari Vietnam, dan beliaulah yang menjadi pioneer untuk pengembangan teknologi ini. NJET sendiri itu berdiri pada tahun 2009, tanggal 9 bulan September, angka yang cukup menarik ya, dan didirikan oleh Profesor Pyong Tuyong. Saat ini NJET sudah memiliki 2 cabang utama di Suwon di Korea Selatan dan juga di Shenzhen di Cina. Tujuan utama dari NJET sendiri itu adalah untuk menjadi perusahaan yang terdepan berskala internasional untuk menghasilkan produk terutama printing dan coating solution. Tujuannya adalah dapat mendisrupsi conventional fabrication technique, yang mana conventional fabrication technique itu memerlukan proses yang rumit serta lingkungan yang harus di set, yaitu clean room ya. Sedangkan kalau pakai teknologi NJET itu tidak harus menggunakan clean room yang berstandar tinggi, tetapi bisa dilakukan di proses atmosferik, artinya di ruangan biasa, di suhu normal, sehingga dia tujuannya agar mendapatkan teknologi yang ramah lingkungan. Ada printing dan ada coating, core teknologi utamanya. Dan mengenai teknik fabrikasi, kita bisa membandingkan untuk conventional fabrication teknik itu contohnya adalah litografi, baik itu electron beam litografi atau fotolitografi dan lain sebagainya, itu memerlukan proses-proses yang cukup panjang. Dan di sini terdapat substraksi dari material, yaitu ketika suatu material itu dideposisi, dia akan dibuang atau dihilangkan supaya menghasilkan struktur yang diinginkan. Struktur itu bisa berupa sirkuit konduktif ataupun bahan-bahan yang lainnya, dielektrik atau semacamnya, yang berguna untuk mengalirkan arus ataupun juga memberikan sinyal kepada aplikasi tertentu seperti display di monitor dan sebagainya. Sedangkan untuk printing itu kita sebut additive manufacturing, dia dapat mempersingkat proses dan dapat dilakukan di lingkungan atmosfer atau tidak perlu rekayasa lingkungan seperti clean room, sehingga dia bisa menghasilkan teknologi yang murah, kemudian tidak ada kontak langsung, prosedur yang mudah serta ramah lingkungan. Untuk ilustrasinya bisa kita lihat di sini. Untuk yang konvensional itu memerlukan
fasilitas yang cukup rumit, dan juga operatornya pun harus menggunakan pakaian standar supaya dia tidak memberikan kontaminasi atau tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan, baik itu bahan kimia atau bahan fisik yang ada di proses tersebut. Untuk additive manufacturing dia cukup sederhana, ya layaknya printer yang kita pakai, tapi tentu dengan spesifikasi dan material yang khusus. Di antara berbagai teknologi jet printing yang dikembangkan oleh kami adalah electrohydrodynamic jet printing, EHD jet printing, dan dia berbasis kepada electric field. Kalau secara umum seperti piezo atau thermal bubble inkjet printing itu mekanismenya adalah pushing, artinya menerapkan pressure atau menerapkan gaya pada cairan supaya terdeposisi di substrate, sedangkan EHD jet printing itu sistemnya adalah cooling atau ditarik. Jadi electric field yang dihasilkan dari perbedaan tegangan antara nozzle dan substrate ini dapat menghasilkan suatu jet. Nah, jet ini berukuran jauh lebih kecil daripada diameter nozzle, sehingga dia bisa menghasilkan baik itu fiber ataupun spray ataupun drop yang ukurannya jauh lebih kecil. Dan keunggulan lainnya itu dapat digunakan pada material yang memiliki kekentalan atau memiliki viskositas yang cukup tinggi. Dengan semakin kecilnya nozzle, maka dia akan bisa menghasilkan resolusi yang tinggi, dan mana itu bisa sesuai dengan kebutuhan di semiconductor maupun di display, yaitu pattern dengan resolusi tinggi yang ukurannya itu micrometer hingga nanometer. Aplikasi-aplikasi jet printing itu ada beragam, diantaranya itu untuk membuat perangkat semiconductor thin film transistor, di mana dia bisa mendeposisi material semiconductor, baik itu yang organik maupun yang non-organik. Dan juga kita bisa mendapatkan sensor, dan sensor ini dengan memprint juga, artinya membuat line atau pattern berskala micrometer yang dapat diterapkan pada berbagai jenis substrate, baik itu substrate yang bersifat konduktif maupun substrate yang dielektrik seperti polimer. Polimer ini juga sifatnya bisa fleksibel, sehingga ketika sensor itu diterapkan di berbagai tempat seperti tubuh manusia, dia bisa menghasilkan kegunaan yang baik. Dan di antara aplikasi-aplikasi lainnya adalah pada teknologi repair, dan repair ini berhubungan dengan teknologi display yang akan saya utarakan lebih lanjut di materi selanjutnya. Kita bisa melihat perbandingan antara konvensional, misalnya kita ambil contoh piezo dengan EHD atau electrohydrodynamic jet printing. Untuk piezo kita melihat di sini ada ukuran nozzle. Nozzle-nya itu anggaplah sekitar 50 mikron. Itu droplet yang dihasilkan lebih besar daripada diameter nozzle karena dia dipush dari atas. Sedangkan untuk EHD jet printing dia bisa menghasilkan jetting atau deposisi dari ink yang ukurannya lebih kecil daripada diameter dari nozzle itu sendiri. Dan viskositas yang digunakan bisa sangat tinggi, bisa sampai 1000 centripose. Sedangkan kalau yang konvensional itu hanya bisa digunakan pada viskositas yang rendah. Dan ada drop on demand EHD jet printing, itulah yang kami gunakan, yang saya gunakan untuk penelitian, di mana di sana dihasilkan droplet-droplet, yang mana droplet itu ketika dia terdeposisi di substrate, dia bisa menghasilkan pattern yang kita inginkan, yaitu dengan integrasi pada sistem robotik di motor ini. Jadi dengan mentransformasikan pattern dari CAD atau dari lain sebagainya, kita bisa mentransfer itu dalam
pattern yang kita inginkan. Dan di sini ada teknik yang disebut dengan bias voltage. Kita kombinasikan voltage itu untuk mengatur volume dari droplet cairan yang akan dideposisi. Jadi di sini bisa kita lihat ada ketika voltage-nya itu tinggi atau itu pada on, ya bisa diatur width atau durasi dari signal itu sendiri. Jadi di sini ketika membuat sistem EHZ printing itu ada beberapa komponen, ya baik itu controllingnya, kemudian materialnya, karena setiap material akan berbeda. Ketika material tertentu digunakan, dia bisa menghasilkan drop. Tapi kalau misalnya material lain, dia bisa menghasilkan malah fiber seperti halnya electrospinning. Dan juga kondisi atau parameter-parameter juga perlu diperhatikan, baik itu misalnya diameter dari nozzle untuk mendeposisi, dan juga jarak antara nozzle tip, jarak antara ujung nozzle dengan substrate itu sendiri, yang kita sebut dengan working distance. Dan di sini kami sudah mencoba ada 2 jenis, yaitu kita bisa memprint di substrate yang sifatnya agak konduktif, yaitu dari silicon wafer, dan yang dielektrik, yaitu polyimide film. Dan dua-duanya bisa dihasilkan pattern yang memenuhi kriteria untuk diterapkan. Pada riset saya di program PhD itu kami membuat sensor berbasis terahertz material atau antena, dan di sini kita bisa membuat struktur tiny pattern yang ukurannya ini lebih kecil daripada 5 mikrometer, sekitar 3 mikrometer, dan struktur ini bisa digunakan sebagai sensing device. Jika kita integrasikan ke terahertz Bessemer system, kita bisa mendapatkan suatu yang disebut dengan frekuensi resonansi, dan frekuensi resonansi ini akan sensitif ketika ada suatu zat kimia atau mikroorganisme. Dan ketika terjadi shift of resonance frequency, kita bisa mengukur dengan kalibrasi tertentu kuantitas ataupun keadaan dari mikroorganisme tersebut. Dan itu menggunakan mesin yang NZ NP standar. Di sini disebut ini adalah mesin keluaran pertama yang digunakan untuk basisnya R&D. Dan nanti untuk display teknologi akan ada mesin yang terbaru yang akan kami sampaikan. Dan ini adalah aplikasi electrohydrodynamic inkjet printing pada display teknologi. Jadi inkjet sendiri itu memiliki berbagai produk. Ada yang berbasis printing dan ada yang berbasis coating. Printing ini sendiri mirip apa yang saya jelaskan tadi, yaitu tujuannya untuk mendeposisi material, dan material itu skalanya nanometer, bahkan nanometer sampai makrometer, yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kegunaan. Misalnya untuk display, ada repair, yaitu repair untuk memperbaiki koneksi dari sirkuit atau dari koneksi yang terputus. Kemudian juga dia bisa berfungsi sebagai perekat. Nah, perekat yang sifatnya baik itu konduktif maupun non-konduktif. Itu untuk printing. Dan yang selanjutnya adalah coater dan plasma. Jadi coater ini lebih untuk menghasilkan droplet berukuran kecil yang dapat digunakan dalam aplikasi semisal anti-fingerprint coating, yaitu coating yang dapat digunakan misalnya pada display, pada monitor atau pada smartphone, supaya dia
supaya anti sidik jari gitu. Jadi tidak ada bekas sidik jari ketika orang memakai. Nah, itu dengan adanya nanocoater ini dia bisa menghasilkan droplet yang kecil, dan droplet yang kecil itu akan transparan dan memiliki kualitas yang lebih baik ketimbang coating teknologi yang ada saat ini. Kemudian baik, ini sebelumnya saya mendapatkan pertanyaan dari Pak Suhedi Hasanuddin. Mungkin nanti akan ada pembahasan lagi berapa nozzle diameter dan berapa pressure yang digunakan. Untuk printing InanoJet ini, nozzle yang digunakan itu kurang dari 10 mikrometer. Jadi dia diharapkan bisa menghasilkan pattern yang lebih kecil dari 10 mikrometer. 5 mikron, ada 3, ada 1, dan lain sebagainya. Dan pressure itu tergantung. Kalau untuk InanoJet, biasanya karena kita itu untuk nano printing, bahkan pressure itu tidak kita gunakan. Tapi kalaupun harus digunakan, itu berkisar antara 10 kilopascal sampai 20 kilopascal. Setelah untuk e-microjet printer, itu karena nozzle-nya itu lumayan gede, itu sekitar 100 sampai 500 mikron, itu pressure agak besar, itu sampai 50 kilopascal, 100 kilopascal. Itu bergantung dari ink yang digunakan. Kalau viskositasnya lebih tinggi, tentu pressure-nya akan lebih tinggi. Kemudian di sini kapabilitas dari produk yang dimiliki NJet, itu kita tadi bisa melihat microjet dan nanojet. Untuk microjet itu resolusinya itu berkisar antara 100 sampai 300, dan dapat diaplikasikan pada ink dengan kekentalan yang cukup tinggi, baik itu sifatnya polimer ataupun nanopartikel. Dan dia artinya mirip dengan dispensing technology, dan keuntungan dari HD ini karena dia bisa menghasilkan jet berskala jet yang lebih kecil, maka dia resolusi akan lebih baik. Untuk yang InanoJet, dan inilah yang akan saya bahas lebih dalam, itu bisa menghasilkan resolusi yang sangat tinggi hingga mencapai 1 mikrometer. Dan aplikasi yang pertama adalah micro-LED repair. Jadi kita melihat bahwa LED yang berukuran micro-LED itu ya sekitar ratusan mikrometer, itu digunakan untuk membuat pixel pada monitor. Misalnya kalau yang Samsung keluarkan, misalnya wall itu berbasis micro-LED, ya dia adalah LED yang sifatnya anorganik, dan di sana perlu adanya koneksi antara untuk LED-nya dengan pembawa sinyal. Dan LED pad ini gunanya sebagai perekat yang bersifat konduktif. Jadi ya glue atau lem, tapi dia bisa menghantarkan listrik. Dan di dalam prosesnya itu menggunakan flip chip bonding, dan itu sekaligus langsung. Ketika di LED-nya ditempel, ya itu ada biasanya tuh dalam proses produksi ada LED yang ya tidak bekerja, alias mati. Nah, kalau dia mati kan otomatis itu tidak bisa digunakan, karena untuk misalnya satu monitor tidak mungkin konsumen mau menerima ada monitor yang misalnya ada hitam di tengahnya atau ya ada yang tidak nyala. Jadi semuanya harus menyala. Nah, kalau dalam prosesnya kalau memang itu tidak bisa digunakan, itu akan di-reject. Nah, dengan adanya proses repair dengan conductive glue ini, kita bisa artinya memperbaiki panel yang akan di-reject. Nah, di situ gunanya jet printing, karena ini kan harus ukurannya lebih kecil dari ratusan mikron, jadi puluhan mikron. Dan jet printing dengan kemampuannya mampu mengatur deposisi dari drop ini, dan dia akan bisa digunakan kembali. Nah, itu aplikasi pertama, yaitu micro-LED repair. Kemudian yang aplikasi yang saya lebih banyak berkecimpung di dalamnya itu
adalah pada TFT repair system. Tujuannya itu ya memperbaiki atau menyambung rangkaian yang rusak, rangkaian elektronik pada thin film transistor ini. Secara umum ya, di sini untuk LCD ada perangkat TFT. Nah, TFT ini gunanya untuk mengatur sebagai lalu lintas dari sinyal-sinyal yang akan disampaikan ke LED, sehingga dia bisa menghasilkan warna dan gambar sebagaimana kita memiliki monitor yang ada di smartphone ataupun di TV. Kalau ada yang putus misalnya disebut dengan open defect, itu pasti akan tidak ada beberapa yang kosong seperti tadi. Tapi kalau yang ini kita lebih bertujuan menyambung rangkaian ini, tapi kita lihat rangkaian ini ukurannya cukup kecil, sekitar 5 mikrometer. Kita bisa melihat dari informasi yang ada bahwa kalau adanya discontinuity pada satu panel misalnya, itu harus dibuang, walaupun yang rusak cuma 1 atau 5 atau 10, tapi itu tidak bisa digunakan. Itu menjadikan rata-rata ya 50% produk itu harus di-reject, dan itu biayanya cukup tinggi, dan biaya produksi itu ketika 50% di-reject itu bahkan bisa mencapai 70%. Itu katanya di orang-orang yang berpengalaman dalam bidang atau yang berkecimpung di bidang display ini. Nah, perlu adanya teknologi yang praktis, murah, dan resolusi baik supaya dia bisa menggantikan atau bisa menyambunglah, menambal yang terputus ini. Itu juga kita memiliki tantangan di dalamnya karena TFT sendiri itu punya struktur yang cukup rumit, dan dia dihasilkan dari berbagai layer-layer, dan ada yang konduktif, ada yang dielektrik, sehingga ketika diaplikasikan EHD itu harus bisa menjamin stabilitas dari line yang dihasilkan, kemudian dia bisa menghasilkan step coverage supaya bisa menyambung rangkaian untuk putus tadi. Ini ada contoh dari perusahaan lain, itu bisa menghasilkan line width sampai 1 mikrometer dengan panjang itu 25 mikrometer. Jadi kalau lebih pendek atau lebih panjang itu bisa diatur. Dan di sini ada standar yang harus diperhatikan. Jadi ketika bisa disambung, tidak sekedar bisa disambung juga, itu misalnya itu harus ada konduktivitas yang cukup. Di sini konduktivitas dia targetkan 0,1 ohm per mikrometer, 0,1 ohm per mikrometer. Kemudian juga ketinggiannya cukup sehingga bisa memiliki step coverage yang dibutuhkan. Karena kan tadi TFT sendiri itu bergelombang ya. Jadi ketika dia artinya menyambung, itu jangan sampai dia putus di tengah jalan. Kemudian apalagi ya, yang juga perlu diperhatikan adalah adhesion. Jadi itu harus kuat. Ya kalau kita misalnya pegang atau sentuh tidak akan rusak. Dan di sini ada beberapa teknik untuk menjamin adhesion. Di antaranya adalah menggunakan Scott tape test. Jadi di sini ini dia print di tempat lain misalnya, atau di print di tempat yang sama, kemudian diukur konduktivitasnya atau resistance-nya. Kemudian dilakukan taping test berkali-kali, di tap, kemudian dipas dan sampai misalnya 10 kali. Ketika perubahan resistance-nya itu tidak ada atau cukup kecil, itu bisa diterima. Dan ini kriteria-kriteria ini berhubungan dengan banyak hal. Misalnya yang paling utama adalah materialnya. Jadi bagaimana bisa menghasilkan material yang dapat di-print sekaligus dia memiliki ikatan yang kuat dengan substrate. Baik itu substrate yang metal di sini ataupun substrate yang sifatnya dielektrik. Dan itulah teknik-teknik yang digunakan untuk artinya menghasilkan produk yang berkualitas untuk dapat diterima di industri display. Dan sistem yang digunakan di sini adalah salah satu bagian dari e-nanojet.
di NJet ya kita punya beberapa bagian, itu misalnya nozzle, kemudian ada lens, supaya ketika printing proses itu berjalan, kita bisa mengatur akurasinya. Dan juga motor sistem juga sangat penting, sehingga sistem kontrol, sistem instrumentasi di sini mutlak diperlukan. Dan saya melihat ketika kita sebagai sarjana teknik fisika berkecimpung di bidang multidisipliner ini, itu memang ada keuntungannya karena kita terbiasa untuk melihat berbagai sistem yang berbeda-beda dan memiliki keterkaitan kuat dengan ilmu dasar fisika. Dan di sini banyak inovasi-inovasi yang dilakukan, dan untuk menghasilkannya juga tidak lepas dari peran serta material. Ini NJet pun sendiri selain memproduksi atau melakukan research and development di bidang sistem mesin atau ya mesinnya lah beserta perangkat elektronik dan perangkat kontrolnya, juga mengembangkan material yang dapat digunakan atau sesuai dengan printing electronics. Material yang dikembangkan NJet ini yang bisa kita lihat di websitenya itu ada disebut material NJet Ink ya, itu dia bisa memprevent clogging. Sedangkan untuk material-material lain, misalnya kompetitor seperti ini, memang kualitas materialnya sudah teruji dan biasanya perusahaannya itu kan ada di Korea, ada di Jepang, ada di Amerika dan sebagainya. Itu kadang kurang sesuai dengan aplikasi di jet printing karena dia nanopartikel dan nozzle-nya kan kecil ukurannya, dia bisa menghasilkan clogging atau ya tersumbat lah. Jadi NJet pun juga mengembangkan material yang cocok untuk printing teknologi. Kemudian proses ini terkait dengan teknik untuk mendeposisi material. Kita tadi saya mengatakan ada teknik drop on demand, dan dia dengan adanya modifikasi dari signal atau controllingnya ini, kita bisa mengatur volume dari droplet yang dideposisikan. Jadi dia bisa menghasilkan dot seperti ini. Kalau kita atur jarak antara satu drop dengan drop lain, kita bisa menghasilkan line. Nah, line itu kalau terlalu dekat dia akan menghasilkan bulging, dan itu ada fenomena fisika yang terkait dengan surface tension. Surface tension itu terkait juga dengan contact angle atau antara substrate, yaitu sudut yang terbentuk antara cairan dengan substrate. Dan di sini kita bisa melihat ketika pada stable region itu berapa pitch atau jarak antar droplet yang optimum untuk menghasilkan width tertentu. Jadi ada nozzle size-nya, bisa kita lihat volumenya sebenarnya diatur oleh nozzle size, kemudian pitch-nya. Jadi ada stable region, dan di sini untuk setiap material itu akan berbeda-beda karena dia sifat viskositas maupun surface tension-nya pun akan berbeda. Dan di sini saya tidak bisa artinya menyampaikan semua hal, tapi prinsipnya sama, bahwa kita mengatur signal, kita mengatur parameter-parameter printing supaya bisa menghasilkan sesuai kebutuhan. Dan di sini kita bisa melihat ada step coverage, bahwa tadi di substrate itu jangan dibayangkan itu substrate yang smooth ya, berbeda-beda, bahkan kadang ada dust, dan dari situ proses untuk membersihkan dan bisa artinya menyesuaikan, mengkondisikan substrate dan ink itu supaya dia bisa mendeposisi pattern yang sesuai dengan yang diinginkan. Tapi ketika kita melakukan proses ini ada beberapa challenge yang juga dihadapi. Yang pertama adalah kestabilan dari proses deposisi ink. Kita mengetahui bahwa jet printing itu mendeposisi berdasarkan tarikan dari electric field. Nah, electric field itu bergantung dengan kondisi substrate. Ketika substrate itu katakanlah dia memiliki muatan yang tidak diinginkan, dia bisa membuat jet yang tidak stabil. Nah, untuk itulah
kestabilan dari proses deposisi ink itu bergantung pada proses bagaimana kita menentukan signalnya, kita menentukan parameter printingnya, dan juga material-material yang tidak begitu sensitif terhadap perubahan-perubahan. Kemudian tadi berkaitan dengan kualitas substrate yang berbeda-beda. Kita bisa tiap aplikasi beda-beda. Ada substrate yang sangat elektrik, ada substrate yang sangat konduktif. Kemudian kualitas hasil pencetakan. Ketika sudah di posisi, ini kan nanti harus di-cure lagi. Itu kalau materialnya tidak bagus, nanti dia malah terjadi diskoneksi lagi. Sehingga perlu adanya post-processing yang sesuai. Itu laser sintering, UV sintering, ataupun juga thermal sintering. Tapi kalau thermal misalnya ya, ini untuk nanopartikel ketika diterapkan suhu yang cukup tinggi itu bisa merusak substrate. Dari situ kita harus mempertimbangkan segala banyak hal sebelum kita memutuskan metode apa yang digunakan, material apa yang akan digunakan pada proses tersebut. Dan ini ya summary-nya bahwa ini salah satu artinya keunggulan EHZ printing ketika semua kondisi sudah artinya diatur sedemikian rupa sehingga dia bisa menghasilkan pattern yang diinginkan. Dan TFT repair terutama itu kita gunakan drop on demand method. Dan ada 3 faktor utama yaitu sistem, material, dan juga proses. Jadi kita bisa lihat sistem itu berkaitan dengan perangkat mekanik, perangkat elektronik, perangkat kontrolnya, instrumentasinya, kemudian material dan proses. Bagaimana kita bisa menghasilkan semua itu. Jadi kalau di NZ sendiri ada tim-timnya ini, paling tidak 3 ini berperan penting. Jadi koordinasi, kemudian juga kerjasama itu sangat diperlukan untuk menghasilkan produk yang bernilai baik. Dan saya pikir walaupun ini teknologi dikembangkan di Korea Selatan, saya pun harus melihat lagi feedback yang ada di Indonesia, apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kontribusikan. Tapi yang paling penting itu adalah pengembangan material, baik itu untuk EHZ printing maupun teknologi lainnya. Karena ketika kita bisa menerapkan proses ini dengan material yang stabil, itu banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan, dan permintaan ke arah sana sangat besar. Kemudian juga pengembangan sistem atau modul yang berbasis multi-nozzles. Pertama sistemnya, kemudian multi-nozzles-nya. Karena kan tadi EHZ printing itu tadi yang kita lihat kan satu-satu. Jadi itu cukup lambat. Kalau kita bisa lipat gandakan itu deposisinya dengan nozzle yang banyak, itu dia akan menghasilkan throughput yang lebih besar. Dan sistem dan modul ini saya pikir kita sebagai insinyur teknik fisika dapat terjun di dalamnya karena dia berkaitan dengan robotika, dia berkaitan dengan sensor, dia berkaitan dengan sistem kontrol. Dan studi-studi pendukung seperti analisis pasar maupun simulasi itu juga sangat diperlukan. Jadi kita bisa melihat teknologi ini potensinya ke depan seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan, dan tentunya kolaborasi antara akademik dan industri baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Dan itu juga berkaitan dengan program yang dikembangkan oleh artinya yang digagas oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan IDIKTI ya, untuk kampus Merdeka Belajar. Jadi di sini sangat diberi peluang pada dosen, pada mahasiswa untuk berkolaborasi untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa diskusi, dan saya pun akan sangat berterima kasih atas feedback, atas pertanyaan, dan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayudya atas penyampaian presentasinya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Ini tadi sudah ada yang dijawab 1 ya. Iya Pak. Nah, ini saya harus baca di chat.
Ini pertanyaan dari Pak Gunawan Cahyadi ya. Bagaimana membandingkan berbagai aspek terkait antara display OLED terhadap LCD? Baik. Langsung dijawab saja. Baik, kalau aspeknya ya banyak, terutama dari segi material, dari segi ukuran. Tapi yang concern kita untuk proses repair ini adalah pada ukurannya. Kalau LCD itu resolusi tidak setinggi OLED, sehingga defect atau yang bisa kita repair itu cukup besar, sekitar 10-20 mikron. Tapi untuk OLED itu TFT yang harus kita sambung itu cukup kecil, itu lebih kecil sampai 1 mikrometer. Itu sih untuk yang aspek yang berkaitan dengan EHD printing pada proses repairing open defect. Baik, berikutnya yang dari masih Pak Gunawan ya, ini seberapa jauh pengaruh fungsi dan peranan penggunaan TFT pada teknologi peraga ini? Maaf, saya sebenarnya kurang mengerti apa pertanyaannya, tapi saya lihat TFT ini kan yang cukup vital ya untuk display, seperti kita lihat ini contohnya, dia komponen yang gunanya untuk menghantarkan sinyal ke LED. Sehingga kalau TFT-nya itu satu rusak atau ada yang bermasalah, itu misalnya ada yang kurang aja, itu luminansi dari LED akan berbeda, sehingga nanti monitor yang kita tonton itu akan mungkin ada yang lebih kabur dibanding yang lain, dan itu tidak memenuhi standar. Tapi saya tidak mengerti apa yang dimaksud teknologi peraga, cuma ya artinya mungkin seberapa ya itu yang mungkin bisa saya jawab. Baik, lanjutannya nih, bagaimana dapat didefinisikan dengan jelas, ringkas, dan padat apa yang dimaksud dengan teknologi EHD ini? Oh iya, secara singkat, jelas, dan padat ya. Ya, ini teknologi ya printer, sebagaimana printer yang lain. Kalau biasanya printer itu tujuannya untuk menulis atau mencetak huruf, kalau ini mencetak sirkuit. Dan EHD ini electrohydrodynamics, bagaimana kata-katanya, bahwa dia berbasis kepada interaksi antara elektrik dengan hydrodynamic, atau bisa kita sebut dengan fluidik. Jadi fluidik itu dia bisa mencetak atau bisa menulis secara direct writing, itu berbasis kepada electrohydrodynamic. Mungkin itu, atau mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi supaya lebih jelas atau lebih padat, singkat. Oke, kita lanjutkan nih pertanyaan dari Pak Suhendi lagi ya, ini Pak Suhendi Hasanuddin. Bagaimana result dari pengecekan void? Karena biasanya void untuk proses printing susah untuk dikontrol, dan apabila void tersebut terlalu besar, akan sangat mempengaruhi nilai conductivity dari chip tambah glue tambah substrat. Maaf, yang dimaksud void ini apa ya? Oh, sebentar, ini harus diaktifkan dulu nih ininya. Pak Suwendi, tolong diberikan penjelasan nih tentang void. Halo Pak. Ya. Halo. Itu seperti ya void itu seperti ruang yang terperangkap di dalam material glue atau apa namanya chip gitu Pak. Jadi kan untuk menghasilkan chip yang bagus, kita memerlukan perataan atau pemasangannya itu melekat ya. Jadi biasanya kalau yang saya bilang tadi, biasanya kalau misalnya dia printing, dia itu akan mengalami suatu void. Karena hasil dari penelitian yang Bapak sampaikan ini tentang voidnya. Biasanya kalau ada proses ini, dia pasti ada proses yang namanya pengecekan X-ray atau pengecekan void. Apakah dilakukan atau tidak? Itu aja, Pak. Oh, baik, terima kasih.
Ya untuk void atau mungkin yang disebut seberapa dalam atau seberapa rusak ya itunya kecacatannya itu secara umum untuk printing itu kita bisa menggunakan 3D profiler. Jadi di mesin itu sendiri bisa dicek seberapa dalam itu artinya kecacatannya. Misalnya tadi untuk yang void ini apa ya? Untuk yang saya tampilkan di sini misalnya dia cukup besar untuk kecacatannya sehingga perlu berapa dalam berapa tinggi yang harus dideposisi. Biasanya itu kita menggunakan apa ya sensor visual untuk memetakan 3D secara 3 dimensi dan dari sana kita bisa menentukan berapa volume yang dibutuhkan supaya hasil akhirnya conductivity-nya itu seragam. Ya itu mungkin biasanya yang kami lakukan. Baik, berikutnya bagaimana mengembangkan teknologi EHD ini dengan teknologi nano dan penggunaan nanomaterial. Oh iya, memang tadi saya sempat mengatakan bahwa NJET sendiri juga mengembangkan material. Jadi material bersifat nano sudah cukup advance perkembangannya. Akan tetapi belum tentu yang material yang baik itu sesuai dengan penggunaan EHD. Karena EHD harus juga memperhatikan printability-nya dan itu harus dikontrol baik itu sifat fluidanya yaitu viskositas maupun surface tension maupun sifat elektriknya. Kita ada beberapa yang dilakukan yaitu ada feedback. Jadi tim material dan tim proses ya terutama itu saling bekerja sama supaya ketika misalnya satu material kita buat kemudian dites dan di tesnya itu secara sederhana kita bisa melakukan droplet saja. Kemudian ketika ada isu misalnya isunya itu dia terjadi spray atau dia terjadi fiber misalnya itu akan di feedback dan akan selalu dimodifikasi sehingga material NJET ini akan secara iteratif nanti akan mendapatkan optimal conditionnya sesuai dengan aplikasi misalnya tadi aplikasi bonding. Nah, aplikasi bonding itu kan dia tidak memerlukan resolusi yang sangat tinggi, tapi dia memerlukan kestabilan yang cukup baik. Sehingga ketika kita bikin 100 dot itu ukurannya itu harus sama dan ketika ada perubahan dari kondisi substrate atau kondisi elektrik dia tidak begitu sensitif. Dan itu sangat erat kaitannya tadi antara teknologi nano dan dengan teknologi nanomaterial. Dan juga kita tambahkan untuk inkjet dan lain sebagainya kan nanoparticle ink itu banyak digunakan. Tetapi untuk EHD dia cukup sensitif kalau dia terlalu besar misalnya ukuran nanomaterialnya itu dia akan menghasilkan sumbatan atau clogging pada proses deposisi dan di situ jadi penting untuk mengaitkan antara EHD dengan teknologi nanomaterial dan dia tidak dapat dipisah. Baik, berikutnya apakah teknologi ini sudah diaplikasikan di industri di Indonesia? Ada contoh kasusnya yang nyata atau hanya berupa hasil riset studi S3 di Korsel? Di Indonesia saya melihat untuk riset itu tadi saya ceritakan salah satu alumni kami Dr. Hadi Tugu Yudhistira kan di Institut Teknologi Sumatera itu sudah mengembangkan ya. Jadi beliau mengembangkan untuk setahu saya ya yang berbasis ini dan diaplikasikan untuk metamaterial dan beberapa publikasi sudah menunjukkan di sana. Dan kita bisa melihat sesuai kebutuhannya ketika kita ingin mengembangkan teknologi ini, kita tidak harus mengembangkannya dengan resolusi yang tinggi. Kalau di Indonesia tidak demand-nya tidak sebanyak itu, tapi kita bisa melakukan untuk tadi PCB repair yang ukurannya ratusan mikron dan itu kita bisa memperbaiki printed circuit board yang rusak dan sebagainya. Dan metamaterial atau antena itu dikembangkan
tidak hanya yang sifatnya untuk gelombang gigahertz itu cukup banyak. Jadi printed antena saya melihat itu cukup dikembangkan di Indonesia. Kalau saya sendiri juga berencana untuk mengembangkannya di Indonesia dan akan melihat kondisi yang ada. Dan untuk itu feedback yang sekarang itu cukup penting. Baik, ini masih ada satu pertanyaan lagi, tapi nunggu ya pertanyaan. Silakan ditulis pertanyaannya di chat room. Saya mau nanya nyisipin, kalau printer ini dijual di Indonesia nggak ini, Pak? Oh iya ya. Mengenai market ini yang saya ketahui itu belum ada. Yang sampai kemarin itu terakhir adanya di negara Asia Tenggara, ada seperti di Singapura seperti itu. Tapi di Indonesia karena harganya juga kalau kita langsung beli itu cukup mahal, Pak. Oh, berapa harganya nih? Itu kalau kemarin tuh ya ratusan ribu dolar lah. Oh, ratusan ribu ya, waduh, lumayan juga. Iya, jadi tapi kan ini karena sebenarnya prinsipnya itu tidak begitu rumit, hanya saja dia harus kita evaluasi terus-menerus. Jadi kalau kita bisa membuat sendiri untuk skala lab, skala riset itu sangat bermanfaat. Apalagi kan teknik fisika untuk instrumentasi dan kontrol artinya sangat ahli lah. Banyak peluang ini ya dari otak-atik printer ini berarti. Iya, Pak. Oke, ini pertanyaan satu lagi. Apa ada perbaikan kualitas dan kuantitas defects atau discontinuous pada display yang menggunakan TFT ini? Ada perbaikan kualitas, ya tentu saja, dan yang kualitasnya itu sangat bisa kita lihat karena ini tadi kan saya cerita tentang evaluasinya. Paling melihat itu yang lampu LED-nya yang mati akan menyala kembali. Itu dan misalnya ada ribuan, saya nggak tahu berapa ya. Misalnya anggaplah ada 1000 piksel ya. Misalnya ada 200 yang mati, kemudian dengan adanya defect ini 200 menyala akan terlihat sangat signifikan, tampilannya akan berubah. Dan misalnya tadi perusahaan seperti yang LG Display atau Samsung Display, ketika yang signifikan itu yang jelas kita bisa melihat dari semakin kecilnya produk yang harus di-reject. Ada muncul lagi pertanyaan, apakah printer ISD dapat dipakai untuk membuat sirkuit antena microstrip, antena yang banyak digunakan pada ponsel-ponsel? Iya, bisa. Betul, dan itu termasuk yang resolusinya tidak begitu tinggi, tapi memang kalau kita bisa lakukan secara konsisten, itu akan bisa artinya menghasilkan. Tapi harus kita lihat juga apakah standar yang yang setelah ditambal, ibaratnya kan ini kita kalau ban itu yang bocor kita tambal, itu apakah kualitasnya itu akan sama dengan yang sebelumnya. Dan kalau tantangannya begini, biasanya itu kualitas ya hasil tambalan tadi atau repair tadi itu biasanya agak kurang, dan untuk perusahaan ponsel dan yang berbasis PCB itu agak susah menerima. Jadi mereka akan memperhitungkan apakah lebih baik buat yang baru ataukah menggunakan hasil tambalan yang tadi. Kalau OLED dan LCD itu artinya cukup penting karena itu kan sifatnya sangat kecil dan mereka ketika artinya membuang itu biayanya cukup besar, jadi akan dipertimbangkan. Tadi kan mesinnya pun mahal, jadi ada aspek ekonomi di sana yang mereka pertimbangkan. Apakah ada contohnya pada penggunaannya di microstrip antena? Iya, ada. Bisa kita lihat beberapa paper yang tentang microstrip antena, dan bahkan itu tidak perlu UHD ya untuk piezoelektrik dan lain sudah banyak. Nanti mungkin kita bisa lihat. Dan yang seperti yang saya ketahui di ITERA sendiri saat ini juga mereka kembangkan untuk antena. Tapi ya mungkin saya hanya mendengar dan itu nanti harus dikonfirmasi kembali.
Oke, nanti Pak Hadinya diminta untuk presentasi di sini juga nanti. Iya, Pak. Oke, sambil nunggu pertanyaan muncul lagi. Tadi disebutkan ini printer ini bisa juga untuk membuat sensor ya? Iya, Pak, betul. Nah, itu sensor apa saja yang pernah dibuat dengan menggunakan EHC printer ini? Oh iya, kalau yang kalau saya bikin kemarin itu untuk sensor ini sensor mikroorganisme, jadi dia berbasis metamateria. Dan yang paling utama itu adalah gapnya ini, dan gapnya itu berukuran sekitar 1-3 mikrometer. Semakin kecil gapnya itu, maka akan semakin sensitif. Nah, jadi kalau dikembangkan yang penelitian yang dilakukan itu bahkan dia bisa mendeteksi virus, bahkan virus yang sangat kecil sekarang kan juga cukup penting. Nah, tapi untuk sensor yang ini digunakan untuk yeast. Tapi kalau untuk sensor yang lain, misalnya seperti tadi, seperti ini kan, ini sensor regangan atau sensor suhu itu bisa digunakan. Jadi dengan adanya pertambahan temperatur, dia akan menghasilkan tegangan resistance yang berubah. Dan itu sudah ada, dan itu bisa kita lihat juga di publikasi di sini. Ini ada pertanyaan dari Pak Ferry ini. Maaf, tanya sedikit teoritis. Oh iya, Pak. Nah ya ini yang persamaan diferensial itu pas di slide ini. Ya, partial Navier-Stokes itu fisiknya menunjukkan apa ya Pak? Oh, ya. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Ya, itu yang jelas kan ini semua sudah tahu kita. Untuk yang gradient P ini kan pressure, kemudian berhubungan dengan viskositas dan gravitasi. Yang paling utama itu FE-nya ini, yaitu electric field force. Dia dihasilkan oleh electric field. Nah, electric field-nya ini berkaitan dengan konduktivitas dari ink, dan juga berhubungan ini efek dielektroforesis ya, yaitu ada perbedaan permitivitas antara permitivitas di cairan dengan permitivitas di ruang hampa, dan di sini interaksi antara dua gaya ini akan berkontribusi kepada tarikan dari ink-nya itu mungkin secara sederhananya ya. Jadi ini persamaan gaya ini ya, gaya semuanya ini ya. Iya, ini hukum Newton ya. Hukum Newton. Nah. Iya. Oke. Silakan nih ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa juga disampaikan secara langsung juga bisa dengan audio, dengan mikrofon silakan. Kalau sensor tadi selain yang untuk mikroorganisme, apalagi ya Pak ya? Menarik juga itu, berarti nanti peluang untuk banyak macam sensor ini ya sebenarnya ya? Iya Pak. Dan ini seperti sensor, ini kan sensor suhu ya, yang saya tampilkan juga di sini. Oh, sensor suhu itu, oh ya. Jadi dia dengan adanya perubahan suhu, itu kan ya resistance apa ya, hambatannya akan berubah. Yeah. Oh ya, itu juga ada transistor juga bisa dibuat dengan printer ini ya Pak? Iya betul. Jadi di sini dia mendeposisi organik semiconductor ya. Saya lupa apa namanya. Jadi ya ukurannya kan bisa diatur ya, lebih puluhan mikron ataupun lebih kecil. Jadi dia bisa menghasilkan ya. Kalau iya sih sebenarnya untuk yang bahkan mungkin sensor sensor gerak pun, sensor mekanik bisa diterapkan. Akselerometer gitu berarti bisa ya? Iya Pak, bisa. Itu berarti material printingnya berarti ada beberapa ya kalau misalkan model untuk membuat sensor atau semikonduktor material? Iya. Ini apa ya namanya? Dulu sebenarnya Pak Hadi yang malah ngerjain juga yang TFT. Oh gitu. Oh ya enggak, artinya kan itu bisa nyetak bukan sekali langsung jadi, tapi bisa beberapa kali gitu. Beberapa kali, ya betul.
Bahkan sebenarnya tadi kan saya sempat singgung multi nozzle juga, itu Nah sebenarnya ya, maksudnya ya bisa multi nozzle. multi nozzle kalau yang untuk display memang materialnya sama semua kan supaya banyak throughputnya. Tapi Ya. untuk yang riset itu bisa kita lihat kita ganti-ganti nozzle, artinya misalnya dua nozzle lah, satu misalnya material satu yang sifatnya semiconductor, kemudian yang satunya itu untuk material yang konduktif. Aplikasi lainnya itu malah sebenarnya untuk printing solar cell juga sempat Ya, saya dilakukan. tadi baru bertanya, ini saya nyatet di catatan saya, ini saya baru mau bertanya, Pak, ini solar PV itu kan semikonduktor paling sederhana katanya gitu loh. Kalau bisa bikin transistor itu lebih sulit dari solar PV. Seharusnya kan begitu ya. Iya. Memang ini kalau yang dia aplikasi yang ditampilkan itu lebih banyak untuk riset skala lab dan itu Ya. banyak sekali aplikasinya. Tapi ketika kita terapkan untuk industri itu bahkan yang sangat sederhana tadi kan ya sifatnya untuk yang mekanik saja itu repeatability-nya itu yang jadi challenge Ya, utamanya. ini kan mungkin baru tahap awal ini penelitian pengembangannya, tapi ini artinya kan potensi nanti ke depannya banyak hal bisa dibuat dengan menggunakan printer. Yang sekarang mungkin kita nggak membayangkan printer ya untuk nyetak aja, tapi ternyata dengan menggunakan printer ini bisa dipakai untuk banyak hal yang luar biasa itu. Iya, Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi muncul ini dari Pak Haris Ontowiryo. Pada skala nano belum ada efek kuantumnya, kok masih pakai persamaan klasik, fisika klasik. Maaf teoretik lagi ini ya, ini ada ini kalau nano ini orang-orang jagoan kuantum ini, Pak. Aduh, ya saya sebenarnya kalau fisika kuantum tidak begitu menguasai ya. Cuma kalau yang efek kuantum ya, itu juga di sini bisa artinya memprint quantum dot, disebut kuantum, artinya dia bisa menghasilkan artinya ya efek fotolistrik ya. Tapi untuk yang ini kenapa jadi masih fisika klasik? Karena ini kan sebenarnya hanya persamaan, ini ukurannya kan masih skala mikrometer walaupun jadi nano, tapi kan ini murni fenomena fluida biasa yang mana dia terikat dengan medan listrik. Jadi setahu saya memang persamaannya memang klasik, jadi nggak sampai ke Schrödinger gitu ya. Mungkin tidak bisa begitu menjawab lebih detail, cuma ya itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Ya, ini ada dari Pak Gunawan lagi nih Pak. Apa bisa digunakan pada pencitraan medik seperti ultrasound dan lain-lain? Bagaimana ini Pak? Pencitraan medik? Ya, kalau ini medical imaging maksudnya. Kalau medical imaging kemarin kan pakai ultrasonic transducer. Nah, nggak tahu ini dengan alat cetak ini bisa nggak dipakai untuk membuat transducer semacam ultrasonik, kalau ini kan gitu kan. Mungkin ada micro sensor gitu, micro transducer yang bisa untuk medical imaging, mungkin enggak gitu. Maaf saya juga kurang mengetahui ya, cuma yang jelas kalau memang transducer itu memiliki material yang sesuai untuk printing, misalnya ya dia sifatnya konduktif dan dia bisa di print, ya itu kemungkinan bisa. Tapi untuk aplikasi transducer saya belum banyak mengetahuinya. Oh, ini berarti ini memang semikonduktor itu memang itu memanfaatkan sifat material ya, material konduktif, semikonduktif, resistif ya itu ya berarti ya. Betul. Bahkan yang juga untuk display, tapi tadi tidak saya sampaikan itu quantum dot. Karena kan display sendiri selain micro LED dan OLED juga ada yang berbasis quantum dot. Jadi ketika dia jadi ada ya cairan lah, nanti dia berisi partikel-partikel berukuran nanometer dan dia bisa menghasilkan cahaya semacam fluorescence lah. Dan ketika dia di posisi itu juga bisa dengan EHD jet printing ini. Dan beberapa juga sudah artinya menerapkan teknologi inkjet ini, Pak. Beberapa perusahaan di
di luar Korea bahkan. Oh ya, ini masih memperjelas pertanyaannya nih. Maksudnya pada segi pencetakan hasil imaging transducer medik. Nah, kalau pencetakan maksudnya bisa ya. Kalau misalnya ada gambar kemudian dicetak, nggak tahu nih media cetaknya dengan material apa gitu ya. Kalau ini maksudnya sudah ada citra atau image-nya sudah ada, tinggal nyetak gitu. Ya ini sebagai printer biasa berarti kalau. Iya, kenapa jadi harus pakai skala mikro? Berarti pakai printer biasa sudah bisa ya? Bagaimana nih, Pak Ayudya? Iya Pak. Maksudnya kalau segi hasil pencetakannya mungkin tadi pencetakan supaya dihasilkan artinya display yang lebih jelas ya. Saya pikir kalau kita terapkan dengan quantum dot itu bisa menghasilkan juga. Tapi untuk hasil pencetakan imaging ini, ya mohon maaf kemarin saya juga tidak mengikuti seminarnya, tapi artinya hasil imaging dari transducer tadi untuk ditampilkan sebagai display gitu ya Pak? Ya ini maksudnya ini ada pertanyaan penjelasannya lagi tentang resolusi. Dengan printer biasa mungkin resolusinya lebih rendah gitu. Iya, Kalau betul. pakai printer ini resolusinya lebih bagus. Iya betul Pak. Cuman harganya ratusan ribu US dollar tadi Pak Gunawan. Harga printernya mahal sekali. Ini dari Pak Ferry lagi ini bertanya, Pak Ayodhya, PCB-nya itu dibuat dengan software apa ya Pak? Apa bisa dengan KiCad? Berapa layer? Apakah assembly-nya dengan robot, PLC, atau manual? Terima kasih. Oh iya, KiCad itu maksudnya CAD biasa ya? Software, ya ini software untuk bikin PCB ini mungkin. Iya bisa Pak, tapi ini kami bukan membuat PCB-nya ya sebenarnya, artinya ada PCB yang sudah ada terus artinya diperbaiki. Tapi mungkin ya bisa juga dari PCB yang ada kita buat sirkuitnya sendiri. Softwarenya macam-macam, bisa CAD, bahkan biasanya AutoCAD pun bisa kita pakai. Tetapi untuk printer engine sendiri itu sudah dikembangkan sendiri softwarenya, jadi mesin sekali plus software. Dan untuk assembly-nya dengan robot atau PLC atau manual, ya dengan robot. Untuk PCB ya sih salah satu aplikasi juga yang penting itu fleksibel PCB. Jadi tadi kan saya sempat menyinggung juga tentang polimer, substrate dan sebagainya. Itu dengan kalau dengan konvensional kan agak susah ya karena dia bisa, artinya kalau dicetak secara litografi bisa terkena suhu yang tinggi dan sebagainya. Nah untuk ini ya bisa kita bikin sirkuitnya langsung di sana, dan layer-layernya saya kurang mengetahui, ya tergantung kebutuhan. Kalau memang dia perlu 2 layer, 3 layer, yaitu bisa dilakukan. Baik. Nah, kalau dari waktu S3 atau sekarang balik lagi ke kampus ini gimana? Udah masih mengerjakan hal yang sama enggak nih Pak? Tadi kalau Pak Teguh Hadi tadi masih nyambung ya? Ya setahu saya sih cuma yang beliau lebih fokus ke metamaterialnya ya. Oh, ke materialnya. Tapi tidak menggunakan printer itu di sana. Saya kurang tahu sih, tapi kalau saya artinya yang saya dengar beliau juga mengembangkan printer maupun coater yang di sana, tapi fabrikasi saya artinya belum melihat, dan kami akan mendiskusikan lebih lanjut apakah ada kemungkinan bisa dilanjutkan. Kalau saya sendiri sih sementara kan saya baru 3 bulan di sini, belum sempat melakukan melanjutkan. Baru. Wah, ini masih merasakan COVID di Korea ini berarti. Iya Pak, merasakan COVID di Korea. Tapi di sana ya itu sih, walaupun saya nggak merasakan, artinya nggak pernah work from home, jadi kita tetap datang ke factory. Normal aja di sana. Di sana normal ya? Sebenarnya sih ya awal-awal sempat memang ada peningkatan, tapi kebetulan di daerah sana, di daerah tempat industri saya, namanya kan Suwon Industrial Complex, itu relatif aman, jadi tetap jalan. Tapi itu sih kalau ada satu karyawan yang kena, itu harus di shutdown itunya.
Oh, areanya ya. Iya, areanya. Ya. Oh, ini ya. Nah, ini sebelum pertanyaan Pak Gunawan, saya mau bertanya, ini kan kadang-kadang kalau di bidang lain itu kan suka ada jasanya. Jadi misalkan ini saya ingin menggunakan inkjet printer yang ESD tadi, tapi kan kalau beli mahal. Adakah jasa, misalnya kita mendesain aja apa, misalnya mau dipakai untuk sensor atau bikin aplikasi yang lain itu, kita membuat aja, menggambar di mana gitu di software, kemudian kita cari jasa printer untuk yang ESD gitu. Nah, supaya menghasilkan material, apakah material sensor yang seperti yang kita desain gitu. Ini ada nggak itu? Maksudnya ini untuk ESD atau untuk yang umumnya? Ya, iya sih ya, kayak printer ini Iya. katakan kalau di Indonesia kan ini digital printing service, ya, gitu kan. Iya. Sekarang ESD printing service, ada nggak itu ya? Nah, justru itu Engage sendiri yang menjadi digital yang printing service-nya. Jadi kami kan memang jualan mesin, tapi juga dari perusahaan itu ngasih artinya order ya. Jadi mereka pengen itu ya, mereka kasih desainnya terus kita kerjakan. Oh gitu. Jadi misalkan kita mendesain terus kita serahkan ke di Korea sana itu memberikan layanan ya? Iya, memang sebagian kerjaan saya seperti itu, Pak. Oh, Tapi ya, karena memang kan ini kan teknologi baru ya, jadi ya, betul. sekaligus ketika ada order baru itu kita jadi melakukan research and development lagi. Karena kan materialnya baru, mereka kasih, kadang mereka kasih materialnya juga, ada coba ini bisa nggak, kalau bisa nanti kami beli mesinnya, seperti itu. Oh, ada juga yang trial dulu gitu ya, ini Trial dulu, Pak. ini trial, ini tolong di-printkan, nanti kalau bagus ya dibelilah printernya. Ya, ini ada lagi nih Pak Gunawan nih. Jadi LIPI, BPPT dan lain-lain belum menggunakan printer jenis ini toh karena aspek biaya, ini pertanyaannya ini. Saya pikir selain biaya juga belum kenal luas oleh masyarakat. Artinya di Korea pun juga tidak banyak yang menggunakan. Belum dikenal ya ini ya, teknologi ini ya sebenarnya ya. Iya, belum dikenal. Kalau inkjet printernya udah banyak dikenal, tapi ESD printernya belum ya. Iya, betul. Nah, itu yang mungkin ini untuk banyak aplikasi R&D ya, ini sebenarnya printer ini. Ini service presenter, ya, ini tanya ini gimana kalau rusak, ada service centernya nggak ini? Oh iya ya, jadi untuk yang ini kan kita jualan printer juga, ya kita juga berinvestasi. Ya ada. Kalau maintenance untuk customer juga ada customer service-nya, jadi ada maintenance, bukan beberapa spare part yang mesti ya ada. Ada ya, ini dioper ke inkjet bisa saja proyek-proyek yang bersangkutan kita sebagai calonnya dulu. Wah ini ada calonnya dulu nih Pak Gunawan mau jadi calon nih. Oh silakan. Ini ada ini dari tulisannya di sini UPNVJ FT Universitas nggak tahu nih. Apakah ada kemungkinan di masa depan layar smart monitor dapat digulung? Terima kasih. Nah ini. Memang targetnya itu arah sana, Pak. Makanya tadi ada flexible display seperti itu. Bahkan ya ini flexible display. Iya, ya bisa digulung ya betul. Jadi kalau dulu kita ibaratnya nanti TV itu seperti kita pasang poster. Ya betul. Betul. Oh bisa ya. Jadi kemungkinan besar nih ada langsung ini ya pasang layar lebar tapi terus kalau udah selesai digulung lagi ya. Iya. Kalau yang handphone sendiri kan sekarang yang untuk yang flip apa istilahnya ini ya, sudah ada kan dan itu materialnya mirip dan makanya untuk proses produksinya EHD inkjet printing lah itu sangat penting karena semakin digulung semakin apa itu menuntut resolusi dan fleksibilitas dan teknologi EHD ini yang salah satu alternatifnya kalau bisa melewati nanti fase pengujian, fase kompetisi dan selanjutnya. Oke.
Ini usulan ini dari Pak Gunawan ini tadi yang memberi penjelasan UPN, Universitas Pertahanan Negara. Terima kasih Pak Gunawan. Bagaimana kalau dipasarkan ke pabrik-pabrik HP? Mungkin nggak itu? Oh iya, Samsung kan pabrik HP ya, Pak? Oh, jadi memang banyak dipakainya untuk area-area seperti itu ya sebenarnya ya? Iya, betul. Tapi memang karena kan di Indonesia, setahu saya itu lebih banyak ke assembly-nya ya, bukan untuk produksi LED-nya. Sedangkan yang pabrik untuk yang Samsung yang besar itu selain itu di Vietnam, kan sebelumnya di Cina ya, terus dia pindah di Vietnam. Dan jadi kalau misalnya bisa cerita ya, beberapa itu kami sering sekali ke sana karena site-nya di sana di Vietnam. Ini ada muncul dari Pak Prihatmoko nih. Mohon dieksplorasi lagi untuk keunggulan dari aplikasi Edge ini yang ramah lingkungan. Oh iya ya, yang ramah lingkungan ya. Yang jelas yang pertama kita tidak banyak membuang material. Jadi apa yang dibutuhkan itu yang kita pakai. Sedangkan kalau misalnya untuk fabrikasi semikonduktor yang umumnya itu kan tadi kita sebut dengan subtraktif. Subtraktif itu dideposisi dulu baru dibuang yang tidak. Nah, itu kan yang pembuangannya itu menghasilkan artinya limbah-limbah yang bisa berbahaya bagi lingkungan. Itu yang paling utama, bahwa kita artinya kenapa disebut dengan ramah lingkungan. Kemudian juga dengan proses yang tidak menggunakan clean room facility dan lain sebagainya, kan itu energi yang digunakan untuk fabrikasi proses di clean room itu kan cukup besar. Dengan adanya kita di atmosferik, tentu kita bisa mengurangi energi yang digunakan, dan itu juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Jadi nggak ada ini ya, limbahnya sama sekali nggak ada ini, nggak ada partikulat-partikulat yang bertebaran di udara juga. Sebenarnya tergantung jenisnya, ya ada juga yang bertebaran pasti, tapi tidak sebanyak yang proses konvensional. Oh ya ya ya, oke. Oh ini ada pertanyaan, ada pertanyaan dari Pak Ferry. Apa perbedaan teknologi printing pencetakan uang dengan teknologi termutakhir bikin cetak uang? Apakah utamanya terletak pada teknologi bahan kertasnya? Terima kasih. Ini ada sedikit out of topic. Saya bukan tidak menguasai pencetakan uang ya. Tapi teknologi ini, kalau teknologi termutakhir untuk cetak, tapi kalau memang dikaitkan dengan e-jet printing itu atau inkjet printing secara umum kan kita juga memproduksi barcode, terus QR code, ada satu lagi istilahnya RFID code. Jadi kalau yang termutakhir kan mungkin kita bisa mencetak dengan resolusi tinggi sehingga code-nya itu bisa dicetak dengan artinya lebih baik. Kalau RFID code, radio frequency ID code itu, misalnya kita kalau sekarang kan barcode di supermarket ya harus di istilahnya di scan satu persatu. Tapi nanti kalau bisa dicetak itu semua barang di troli aja, terus kita langsung keluar bondnya, langsung keluar harganya gitu. Jadi kita tinggal langsung bayar aja. Itu sih, tapi memang saya jawabnya out of topic juga, bukan berdasarkan. Ya. Oh ini ya, printer ini bisa ya untuk bikin RFID ya ini ya Pak ya? Iya Pak, bisa. Wah ini sebenarnya aplikasinya powerful sekali sebenarnya ya. Tergantung ininya nih, penggunanya pandai bisa banyak barang-barang bisa dibuat dengan e-ink printer ini ya. Iya Pak. Masih adakah pertanyaan?
Oh iya Pak, ini tadi dibilang mungkin nggak printer EX ini dipakai buat mencetak uang. Ya. Ya mungkin sih mungkin, cuma nanti akan memakan waktu berhari-hari dan jadi tidak efektif. Ini kan tujuannya untuk menghasilkan high resolution. Sedangkan uang kan sifatnya besar ya, jadi lebih baik pakai yang sudah ada saja. Ya itu. Ada pertanyaan lagi yang akan disampaikan? Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan, ini tadi tanya jawab juga sudah lumayan berlangsung lama. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Pak Ayudja ya. Sekali lagi saya atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika BII mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Ayudya Pradipta Tenggara yang sudah menyampaikan materinya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak dan juga memberikan gambaran ya ini apa teknologi yang sangat baru ini, printernya belum ada di Indonesia. Orang di Korea juga masih jarang yang paham dan aplikasinya banyak untuk barang-barang yang kecil-kecil tadi itu. Ini kan sekarangnya zaman yang kecil-kecil sekarang. Jadi ya ke depan sepertinya nanti akan banyak yang menggunakan printer seperti ini yang bisa dipakai untuk berbagai macam aplikasi. Terima kasih Pak Herdiansyah yang sudah juga menyampaikan di sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang bergabung di acara PK Teknik Fisika sore hari ini. Kita akhiri acara kita sore hari ini dan kita ketemu lagi minggu depan ya, Selasa Rabu minggu depan. Selasa nanti akan ada presenter dari Yokogawa Indonesia. Rabu ada presenter dari PT Land Railway System. Mohon maaf pada yang terkena. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap gunakan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi, Pak Ayudya, dan Pak lainnya untuk sharing ilmunya. Terima kasih Pak Gunawan. Ya, Lalu meramaikan acara kita. Makin kinclong kita ya Pak, memberi yang kecil-kecil dan resolusinya sangat-sangat tinggi. Terima kasih. Terima kasih semuanya Pak Edi. Terima kasih. Izin dulu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Pak Edi. Terima kasih Pak Edi dan terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Pak Priyatmoko, Pak Sarjatun.